Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Walaupun saat ini kita tidak ada di gereja ini, kita beribadah masing-masing di rumah. Tetapi biarlah kita tetap memandang salib Kristus ini sebagai suatu pengharapan di dalam masa-masa seperti ini. Mari Bapak Ibu, saat ini saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengarahkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan dengan sikap penyembahan. Marilah kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah pada hari ini didasari dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tiada pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya turun ke atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus dalam ibadah kita. Amin. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Mazmur 99 ayat yang kelima akan melandasi ibadah kita pada pagi hari ini. Ini adalah umat yang Engkau kasihi Tuhan. Kami datang untuk menyembah Engkau. Kami datang untuk memuji nama-Mu, sebab Engkau yang layak disembah. Engkau yang duduk di tahta, yang berkuasa mulia. Berikan puji-Mu, berikan hormat-Mu kepada Yesus yang duduk di tahta. Dipuji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau.
Mari Bapak Ibu yang terkasih, saat ini saya memberi waktu untuk Bapak Ibu diam di hadirat Tuhan. Untuk Bapak Ibu mengakui segala dosa-dosa, segala pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan setiap kali, setiap hari, yang selalu mendukakan hati Tuhan, yang selalu membuat Tuhan menangis karena kita, karena dosa-dosa kita. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas seluruh penyertaan dan kebaikan yang Engkau berikan. Banyak hal yang terjadi di dunia ini yang merupakan kejadian yang telah Engkau rencanakan untuk kami pribadi lepas pribadi. Namun Tuhan, kami sadar bahwa kami telah melakukan kesalahan. Kami sadar bahwa kami telah berbuat dosa. Kami merasa seperti tidak berterima kasih atas segala kebaikan yang Engkau berikan. Kami benar-benar merasa bersalah Tuhan, karena telah melakukan dosa-dosa ini berulang-ulang kali. Ya Tuhan, dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati kami memohon ampun atas segala dosa, kesalahan yang sudah kami perbuat. Berkatilah kami ya Tuhan, agar tetap berada di jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Berbahagialah kita yang telah memohon pengampunan dosa pada Allah. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Dan berdasarkan isi perkataan Allah dalam firman-Nya, maka setiap kita telah diampuni akan dosa-dosanya. Syukur kepada Allah. Sebagai orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya, marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saat merenungkan hidup bersama Tuhan, seringkali kita melupakan Dia. Kita selalu mau berjalan sendiri. Kita selalu mau hidup seturut kekuatan kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah pengharapan kita. Dan saat ini, mari Bapak Ibu yang terkasih, di masa-masa sulit seperti ini, hanya Tuhan yang menjadi pegangan kita. Mari kita nyatakan dengan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita nyatakan pujian ini sekali lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh kembali masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita tidak bisa, sekali lagi masih belum bisa beribadah bersama-sama di gereja. Bapak Ibu masih beribadah di rumah masing-masing. Tapi kembali kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau dalam hati kita masih diberikan kerinduan untuk mau berjumpa dengan Tuhan. Mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita kembali masuk di dalam doa. Kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga saat ini ya Tuhan, kami kembali bersyukur kepadamu karena di tengah-tengah Tuhan kami masih harus tetap tinggal di rumah, bahkan kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Engkau masih memberikan kepada kami Tuhan hati yang masih mau rindu untuk belajar bersama-sama, untuk berjumpa dengan Tuhan, belajar untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekali lagi kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Sekiranya Tuhan boleh menolong kami, memberikan pencerahan, memberikan pengertian kepada kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba juga berdoa untuk diri hamba yang akan menguraikan kebenaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang hamba uraikan sungguh-sungguh boleh diterima dengan jelas. Dan terlebih daripada itu hamba berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus boleh sekali lagi menyempurnakan firman yang kami renungkan bersama ini. Supaya itu boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami berjalan mengiring Engkau ya Tuhan. Supaya kami boleh semakin setia. Dan kami terus menjadi pengikut-Mu yang setia sampai pada akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat ada sebuah acara di Metro TV yang diberikan judul acaranya adalah Melawan Lupa. Setelah acara ini dibuat dengan judul seperti itu dengan tujuan dia mengemas akan
film-film dokumenter yang mengingatkan kembali perjalanan sejarah bangsa Indonesia sampai terbentuknya pada hari ini. Dan tentunya di balik acara ini diberi judul Melawan Lupa supaya sejarah ini tidak kita lupakan. Kita ingat kembali perjalanan sejarah yang sesungguhnya yang membentuk akan kehidupan bangsa kita Indonesia sampai pada hari ini. Berarti ini juga menyatakan sebuah realita kepada kita. Sebetulnya mungkin juga banyak hal peristiwa sejarah yang sebetulnya itu penting tetapi mungkin yang sudah mulai dilupakan. Maka itu diingatkan kembali. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah itu juga mungkin menjadi gambaran buat hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Sebagai orang-orang yang secara jujur kita adalah orang-orang yang natur awalnya hidup kita yang lama adalah orang-orang yang berdosa. Yang cenderung bahkan untuk melupakan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang positif dalam hidup kita. Tapi sebaliknya kita sulit untuk melupakan hal-hal yang negatif yang terjadi dalam hidup kita. Kita sulit sekali melupakan hal-hal yang pernah menyakitkan hidup kita. Sehingga itu kita simpan menjadi sebuah kepahitan dan dengan demikian hidup kita didorong oleh yang namanya kepahitan. Didorong oleh kebencian, didorong oleh sakit hati, didorong oleh dendam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah kita melihat dalam kehidupan kita? Berapa banyak orang yang digerakkan oleh hal-hal seperti ini. Oleh karena apa? Belum bisa melupakan hal-hal yang pahit yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Setelah jadi melupakan sesuatu bagi saya tidak selalu itu negatif. Kalau memang yang kita lupakan itu adalah hal-hal yang mempengaruhi hidup kita menjadi negatif. Dan memang itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan berarti lalu saya mengatakan kita bisa melupakan semua peristiwa yang kita alami. Hal-hal yang menyakitkan kita itu langsung sama sekali kita lupa. Enggak. Pasti masih ada dalam ingatan kita. Karena memori kita tidak langsung bisa hilang bersih. Karena itulah fungsi memori dalam otak kita. Tetapi apa artinya yang kita harus belajar lupakan hal yang negatif. Supaya hal-hal yang negatif itu tidak menguasai hidup kita. Sehingga sebaliknya kita seharusnya mari kita lebih banyak. Itu mengingat hal-hal yang positif. Kebaikan-kebaikan yang kita alami. Dan biarlah itu yang menguasai hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Termasuk tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah seringkali kita begitu mudah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Karya-karya Tuhan yang pernah kita alami dan dinyatakan di dalam hidup kita. Tapi berapa sering dan berapa mudahnya kita melupakan hal-hal kebaikan yang Tuhan pernah nyatakan dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Saudara, dan hal itulah yang juga ternyata dialami oleh para murid ketika peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Ternyata saudara, ketika saya menyelidiki akan dinamika para murid meresponi kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, saya menemukan satu hal, bahwa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus tidak serta-merta membuat para murid itu langsung bersukacita. Tidak serta-merta membuat para murid itu langsung bersemangat. Tidak serta-merta membuat para murid itu langsung hidup dengan penuh pengharapan. Saudara, sebaliknya mereka banyak timbul pertanyaan, bahkan ketidakpercayaan ketika Yesus itu bangkit dari kematian. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah juga yang dialami dalam kisah daripada firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini, saudara. Di mana saya mengambil tema daripada khotbah saya pada hari ini, yaitu kehadirannya yang meneguhkan. Mari kita membuka Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Kita memang tidak akan membaca semua dan saya tidak mengajak kita untuk membaca terlebih dahulu, tapi saya minta kita buka ayat firman Tuhan ini, Lukas pasal 24 ayat 13 sampai yang ke-35. Saya akan membacakan seiring dengan pembahasan khotbah yang akan saya sampaikan kepada Bapak, Ibu dan Saudara sekalian.
Saudara, Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Mari kita baca ayat yang ke-13. Dikatakan demikian, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saudara, perhatikan di situ, yang saya tekankan pada ayat 13 ini adalah pada hari itu. Hari apa itu? Ya tentunya hari kebangkitan Yesus. Ketika Yesus itu bangkit dan ada berita bahwa kubur Yesus itu kosong, terjadilah diskusi, terjadilah percakapan. Dan sekarang dikisahkan pada hari itu juga ada 2 orang dari murid Yesus yang sekarang dia pergi ke Emmaus dari Yerusalem yang jaraknya kurang lebih 7 mil yang sama dengan 11,1 kilometer. Nah, saudara, apa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan itu? Mari kita lihat ayat 14. Dikatakan demikian. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Apa itu yang terjadi? Sekali lagi, kubur kosong. Yesus yang disalib, Yesus yang dikubur. Kemudian pada hari itu, 3 hari setelah dia dikubur itu, ternyata kuburnya kosong. Itu yang dipercakapkan. Yang dipercakapkan adalah apa? Kemana ya mayat Yesus? Di mana ya jenazah guru kita? Jangan-jangan dicuri orang. Jangan-jangan apa yang terjadi ini? Kok tidak ada di dalam kuburnya? Kuburnya kok kosong? Itu yang mereka percakapkan. Loh, kalau dia bangkit, loh mana sekarang buktinya? Itu semua yang mereka percakapkan. Dan kita akan lihat lebih lanjut dalam ayat selanjutnya, nanti akan lebih jelas Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi jelas ada 2 orang murid juga ini sekarang sedang berjalan ke Emmaus. Mereka sedang bercakap-cakap tentang itu. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, ini yang menarik. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama mereka. Menarik sekali. Ketika mereka sedang berdiskusi, sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, semacam berdiskusi, yang mempercakapkan sama tentang kubur kosong. Yang banyak muncul di sana dalam pemikiran mereka, banyak muncul pikiran-pikiran, spekulasi, apa ya ini, apa yang sedang terjadi, ya di mana ya mayat Yesus ya, dia kemana ya, siapa yang mencuri, semua sedang mendiskusikan soal itu. Dikatakan di sana ini yang menarik dan ini menjadi kabar baik tentunya. Di tengah-tengah dinamika daripada iman para murid pada waktu itu yang mungkin terus bertanya-tanya dalam kegelisahan, dalam kegalauan di dalam hidupnya itu. Katakan apa? Ini kabar baiknya. Datanglah Yesus sendiri. Saudara, kata sendiri itu penting, saudara. Karena di dalam terjemahan aslinya juga kata itu muncul. Yesus sendiri, Jesus himself. Bahwa Yesus sendiri. Jadi menyatakan berarti apa di sini? Yesus itu benar-benar bangkit. Yesus sendirilah yang datang menjumpai para murid. Bukan cuma menjumpai, memang betul-betul dia mendekati mereka. Bukan hanya mendekati, tapi berjalan bersama dengan mereka. Saudara, tetapi apa yang terjadi berikutnya di dalam ayat yang ke-16. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ternyata ketika Yesus berjalan bahkan bersama dengan mereka, mereka tidak mengenali Yesus. Tidak merasakan bahwa Yesus itu yang hadir di tengah-tengah mereka. Dan kata menghalangi memang Bapak Ibu yang sudah dikasih oleh Tuhan, ada beberapa yang menafsirkan. Yang pertama, ada yang menafsirkan itu karena perjalanan para murid itu sedang menghadap kepada kena sinaunya sinar matahari. Sehingga wajahnya tidak begitu jelas. Tapi yang jelas ketika Yesus bangkit, saya percaya dia memang memakai tubuh kebangkitan. Saudaraku, sehingga para murid itu tidak melihat kalau itu Yesus.
Ada pandangan yang kedua yang mengatakan dalam Injil Markus, bahkan ditambahkan di sana bahwa Yesus dalam rupa yang lain. Tapi Injil Markus, ayat yang mengatakan hal ini, itu menyatakan banyak penafsir yang meragukan. Karena teks ini tidak ada dalam teks asli. Jadi terlepas dari itu semua Bapak Ibu, persoalannya adalah apa yang menghalangi mereka. Karena kalau kita lihat bukan cuma sekedar pandangan mereka. Karena Yesus pun bercakap-cakap, seharusnya suara mereka kenal. Ketika Tuhan Yesus bahkan bukan cuma bercakap-cakap, berjalan bersama mereka. Menyapa, bertanya, bahkan menjelaskan akan ayat kitab suci, nubuatan para nabi mengenai Mesias yang mati dan nanti bangkit pada hari yang ketiga. Mereka tidak mengenali itu, kalau ternyata itu yang hadir. Itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Kenapa para murid kehilangan kepekaan akan kehadiran Yesus, bahkan kehilangan pengenalan yang jernih tentang Yesus yang mati, tapi yang saat ini dia sudah bangkit. Bapak Ibu, paling tidak ada 3 kebenaran yang kita bisa pegang dan pelajari supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin dan terus peka akan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, ada 3 kebenaran yang harus kita pegang agar kita itu peka akan kehadiran Tuhan. Yang pertama Saudara, kenapa para murid itu terhalangi dan tidak peka akhirnya terhadap kehadiran Tuhan? Yang pertama Saudara, maka kita harus belajar supaya kita bisa peka akan kehadiran Tuhan dan bahkan mengenal Tuhan kita secara utuh dan jernih. Jangan berfokus hanya pada persoalan hidup kita. Jangan hanya berfokus pada persoalan hidup kita. Dan itulah yang ternyata memang dialami oleh para murid. Dalam ayat 17. Mari kita perhatikan ayat 17. Apa yang sedang dialami. Apa yang sedang menguasai hidup para murid pada waktu itu. Termasuk 2 orang ini yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Saudaraku, ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara, sekali lagi di sini Yesus bukan cuma mendekat berjalan, tapi menyapa, bahkan bertanya kepada mereka. Tapi ketika Yesus bertanya, mereka sempat berhenti dan Lukas mencatat. Mereka berhenti dengan muka muram. Dalam arti kata yang lain sebenarnya bahasa aslinya bisa diterjemahkan dengan penuh kesedihan. Muka yang tidak ada sukacita. Muka yang tidak ada namanya sinar yang berbinar-binar penuh harapan. Jadi ayat ini paling tidak menggambarkan kepada kita kondisi daripada para murid pada waktu itu. 2 orang murid ini. Kondisinya adalah sedang dikuasai oleh krisis atau persoalan yang dia sedang hadapi. Yaitu bertanya di mana daripada jenazah gurunya yaitu Yesus. Yang saat ini tidak ada di dalam kubur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang paling tidak menguasai akan kehidupan daripada para murid pada waktu itu. Mereka bersedih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka dikuasai hanya kepada daripada persoalan mereka, maka mereka kehilangan kepekaan. Kehilangan kepekaan yaitu bahwa Yesus sudah hadir, berjalan bersama dengan mereka, bahkan sudah bercakap-cakap dengan mereka. Mereka tidak melihat bahwa Yesus sudah bersama dengan mereka. Bahwa Yesus itu sudah bangkit. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita juga berhati-hati dan ini juga bisa menimpa akan hidup kita juga. Bahkan kita sebagai orang-orang percaya, kadangkala hal-hal seperti inilah yang bisa menguasai hidup kita. Bisa persoalan itulah yang seringkali akhirnya menjadi menguasai akan pikiran kita.
Persoalan itulah yang menguras habis akan pikiran kita. Sehingga fokus kita hanya kepada persoalan itu, sehingga kita melupakan apa yang menjadi janji Tuhan. Melupakan apa yang sebetulnya mengenai akan kuasa Tuhan. Kita melupakan apa itu, siapa itu Tuhan yang sudah berkarya di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita yang mengisahkan ada seorang ayah. Ada seorang ayah yang memiliki 4 orang anak. Lalu anaknya ini mereka minta untuk pergi ke hutan. Melihat sebuah pohon pir di sana. Untuk melihat pohon pir di sana, 4 orang anak ini di dalam musim yang berbeda. Pada waktu musim yang berbeda. Maka anak yang pertama mulai disuruh. Anak yang pertama disebut sebagai anak yang disuruh waktu musim dingin. Ketika musim dingin kamu pergi coba lihat pohon pir itu. Kemudian dia kembali, anak yang pertama. Anak yang kedua itu disuruh waktu pada musim semi. Anak yang ketiga disuruh pada waktu musim panas. Anak yang keempat disuruh pada waktu musim gugur. Berarti nampaknya ini ceritanya mungkin bisa di Eropa, di Amerika, pokoknya di negara yang ada 4 musim. Kalau di Indonesia hanya 2 musim. Jadi hanya musim hujan dan musim kemarau. Ini 4 musim. Setelah mereka melihat itu semua, masing-masing memberikan laporan kepada bapaknya. Apa yang kamu lihat? Ayahnya memberikan perintah itu, lalu mereka memberikan laporan. Aku sudah lihat pohon pir itu, yang anak yang musim dingin ketika dia melihat seperti itu. Dia mengatakan kepada ayahnya, aku lihat ternyata tampaknya pohon pirnya begitu jelek dan batangnya bengkok. Kemudian anak yang kedua, dia datang pada musim semi. Dia mengatakan kepada ayahnya demikian. Pohon yang aku lihat di situ dipenuhi kuncup-kuncup hijau yang menjanjikan. Kemudian anak yang ketiga, aku juga memberikan laporan. Ketika musim panas aku melihat pohon pir itu, ternyata pohon itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang menebarkan bau harum. Lalu anak yang keempat, musim gugur, datang kepada ayahnya. Dia berkata, aku tidak setuju dengan saudara-saudaraku yang sekalian yang semua ini. Lalu dia berkata bahwa pohon itu penuh dengan buah yang matang. Pohon itu ranum sekali buahnya. Kok kamu ngomongnya yang bengkok lah, yang menjadi ternyata itu jelek lah. Enggak, ini ranum, buahnya banyak dan buahnya segar-segar. Lalu ayahnya berkata kepada mereka, apa yang kalian katakan semuanya itu benar. Semuanya itu tidak salah. Hanya saja kalian yang perlu tahu, kalian melihat pohon itu pada waktu yang berbeda. Lalu ayahnya melanjutkan dan berpesan kepada mereka. Maka mulai sekarang anak-anakku, janganlah pernah menilai kehidupan itu hanya berdasarkan satu masa yang sulit saja. Nah ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah jangan kita itu memandang kehidupan kita itu hanya hari ini, saat ini dan terlebih lagi hanya fokus kepada persoalan, tapi persoalan di masa-masa yang buruk bagi hidup kita. Persoalan hal-hal yang sulit dalam hidup kita. Saudara, banyak ada 4 musim kalau dalam ilustrasi ini. Bahwa yang saat ini kita sedang susah, sedang mengalami hal yang buruk, ternyata tidak tertutup kemungkinan di hari kemudian, di hari depan kita melihat hal yang lain. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya berpikir seperti itu, bukan? Sebagai orang yang percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit dari antara orang mati, kita seharusnya memiliki kepercayaan Tuhan kita lebih besar dari persoalan kita. Tuhan kita lebih berkuasa dari persoalan kita, termasuk dari persoalan-persoalan yang sulit di dalam kehidupan kita. Tuhan kita lebih besar. Dan itu yang seharusnya
menjadi perspektif hidup saya dan Bapak Ibu sekalian ketika kita sedang menghadapi situasi yang tidak kita harapkan. Dan kita tidak boleh terjebak hanya berfokus hanya kepada persoalan yang sedang kita hadapi. Apalagi itu adalah masa-masa yang sulit bagi hidup kita. Supaya kita tidak lagi dibutakan akan kehadiran Tuhan. Kita tidak lagi dihalangi akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kepedulian Tuhan di dalam hidup kita. Sebagaimana para murid yang sedang berjalan ke Emmaus ini. Mata mereka terhalangi. Oleh karena apa? Mereka lebih dikuasai oleh persoalan yang mereka sedang hadapi. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya ada seorang hamba Tuhan di dalam sebuah khotbahnya. Dia mengatakan sebetulnya bahwa dalam hidup kita itu tidak ada alasan, terutama sebagai anak-anak Tuhan sekali lagi, untuk kita tidak punya waktu untuk merenungkan akan firman Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak punya waktu untuk merenungkan tentang kebaikan dan karya Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Dia mengatakan bahwa merenungkan sesuatu itu sebetulnya sudah menjadi bagian di dalam hidup kita. Karena hidup kita tidak bisa lepas dari merenungkan sesuatu. Tapi ironisnya apa Bapak Ibu? Kita seringkali terjebak. Kita banyak sebetulnya merenungkan, memikirkan akan hal-hal apa? Hal-hal yang menjadi persoalan hidup kita. Hal-hal yang selalu kita anggap itu sebagai sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Itu yang terus kita pikirkan. Ketika ada persoalan, jalan keluarnya bagaimana ya? Ini seharusnya aku harus melakukan apa ya? Selalu kita berpikir seperti itu. Dan apakah itu salah? Tidak. Tapi itu akan menjadi salah ketika kita tidak memiliki perspektif yang luas lagi. Bahwa di tengah situasi yang seburuk apapun kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit dari antara orang mati itu, Yesus hadir di sana. Yesus ada di sana. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Maka pengkhotbah ini mengatakan, mari kita juga mau punya tekad hati untuk mau belajar. Merenungkan akan Tuhan. Merenungkan akan firman Tuhan. Dengan merenungkan firman Tuhan itu kita akan bisa terus banyak memikirkan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Banyak memikirkan tentang yang namanya janji-janji Tuhan bagi kita orang-orang yang selalu berharap kepadanya. Saudara, para murid bukankah juga demikian? Bahwa Tuhan itu sudah berjanji bahwa Dia pada hari yang ketiga akan bangkit. Tapi mereka itu lupa semua. Soal apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan dia tidak bisa mengenali akan kehadiran daripada Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari dari hal ini adalah janganlah memahami Tuhan berdasarkan pengertian sendiri. Saudara, mari kita lanjutkan saudara, pembacaan kita ayat 18. Saudara. Seorang dari mereka yang bernama Kleopas menjawabnya ketika ditanya oleh Tuhan Yesus, apa yang kau sedang percakapkan ketika engkau sedang berjalan tadi bersama-sama dengan aku. Lalu ayat 18, Tuhan Yesus, salah seorang murid, dari dua murid itu berkata, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Para murid di sini betul-betul matanya terhalangi. Karena kehadiran Yesus pun dianggap kehadiran seorang yang asing. Kehadiran Yesus dianggap sebagai kehadiran yang orang yang asing yang tidak mengerti persoalan mereka. Yang tidak mengerti pergumulan mereka. Kenapa mereka terjerat? Yang namanya tadi berfokus hanya kepada krisis yang mereka sedang hadapi pada waktu itu. Saudaraku, lalu para murid bahkan bertanya, kok orang asing masa enggak tahu akhir-akhirnya apa yang terjadi sih di Yerusalem? Yaitu tentang apa? Kembali kepada peristiwa yang namanya peristiwa kubur kosong. Yesus yang disalib tentunya, Yesus yang mati disalib, Yesus yang dianiaya, diadili kemudian disalib dan ternyata sekarang dikubur dan kuburnya kosong. Itulah yang menjadi isu yang saat itu sedang menjadi pembicaraan banyak orang termasuk para murid. Ketika Yesus bersama para murid ini, Yesus pun dianggap orang asing. Sehingga Kleopas
bertanya, menjelaskan seperti itu. Lalu lebih lanjut maka itu dia menjelaskan. Apa yang terjadi? Dia malu menjelaskan. Maka kata Kleopas kepada mereka, kata Tuhan Yesus, apakah itu? Maka Kleopas menjawab, mereka menjawab, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam ayat yang ke-19? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa ini. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, jelas di sini bagi para murid, Yesus itu siapa? Yesus itu bukan cuma sekedar guru mereka. Yesus itu mungkin menjadi pengharapan bagi mereka. Karena mereka bersama-sama dengan Yesus sebelum Yesus mati di kayu salib. Yesus menyatakan kuasanya begitu luar biasa. Dia penuh kuasa, memberi makan 5.000 orang. Meredakan angin ribut, mengusir akan setan, menyembuhkan banyak penyakit. Wow, saudara. Tentunya bagi para murid ini sebuah akan pribadi yang luar biasa. Yang aku harapkan, yang bisa aku percaya, yang bisa aku pegang. Dan aku andalkan bagi hidupku. Dan ada nada kekecewaan tentunya di sana kalau kita lihat. Di dalam ayat yang ke-19 itu. Dikatakan ayat 20. Dikatakan di sana imam-imam kepala. Ayat 20 dikatakan apa? Lebih lanjut di situ. Imam-imam kepala. Dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Saudaraku, dalam bahasa Indonesia diberikan kata kontras tetapi. Tapi dalam bahasa Asia memang tidak ada kata tetapi ini. Lebih tepatnya diartikan dan, sebuah urutan peristiwa. Tetapi jika dikontraskan untuk memang ini memiliki nada kontras. Di tengah-tengah penuh pengharapan sebagai pegangan daripada hidup para murid. Gurunya yang penuh luar biasa. Gurunya yang punya kuasa yang luar biasa. Tapi ternyata para imam menyalibkan dia. Dan dia tidak menyatakan kuasanya ketika Yesus disalibkan. Bahkan mati dan dikuburkan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan hanya itu saja. Dalam ayat 21 mereka justru memperjelas lagi. Saudara. Apa yang mereka harapkan sebetulnya dari diri dan pribadi pada Yesus Kristus. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Kemudian dia lanjutkan beberapa kisah perempuan bertemu, ternyata kuburnya kosong. Dia sudah janji loh dia akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Meskipun konsep ini masih konsep eskatologi yang masih dipengaruhi akan konsep Yahudi. Mungkin secara politis. Tetapi dalam pikiran daripada para murid dikuasai bukan hanya kesedihan. Tapi mulai ada kekecewaan dan mungkin kehilangan pengharapan. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka memahami tentang Tuhan. Tentang Yesus Kristus yang penuh kuasa itu. Hanya berdasarkan pengertian mereka. Seharusnya kalau penuh kuasa harusnya dia tidak disalib mestinya. Kalau toh misalnya dia mati. Seharusnya dia nunjukkan diri dia memang bangkit. Tapi sekarang mana? Mayatnya tidak ada, kubur kosong. Jadi tidak terlintas dalam pikiran mereka kubur kosong itu kalau memang benar-benar Yesus itu bangkit. Dan di tengah-tengah keraguan dan kegalauan itu dalam dinamika iman mereka. Mereka ingin mungkin menunggu betul-betulkah Yesus itu bangkit. Maka mereka juga masih dirudung ketidakpercayaan. Dan itu yang menguasai akan pikiran mereka. Sehingga ketika Yesus hadir. Bahkan berjalan bersama mereka. Mereka tidak sadar kalau Yesus sudah bangkit. Bahkan mereka tidak mengenal kalau itu Yesus yang sudah bangkit. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah juga bukankah kita seringkali kita memiliki pemahaman yang seperti ini. Memahami Tuhan dari perspektif pemikiran kita sendiri. Yang sebetulnya terbatas. Yang sebetulnya memang Tuhan tidak bisa dikurung dan dibatasi menurut pembatasan pemikiran kita.
Karena Tuhan yang kita percaya, Yesus yang mati dan bangkit itu adalah Tuhan yang lebih besar dari pikiran kita. Tuhan yang berdaulat, yang tidak bisa selalu menuruti apa yang sesuai dengan yang kita inginkan dan yang kita pikirkan. Itu melampaui apa yang kita pikirkan. Maka disitulah diperlukannya iman. Berserah dan aku percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha besar, maha kuasa dan hidup. Dan melalui hal ini pula Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, kita belajar satu kebenaran yang penting yang bisa meneguhkan iman kita. Yaitu apa? Bahwa kebangkitan Kristus bukanlah merupakan imajinasi. Bukanlah merupakan halusinasi. Juga bukan merupakan hasil daripada refleksi iman para murid. Tetapi merupakan peristiwa sejarah. Apa yang saya maksud Bapak Ibu? Di dalam pikiran para murid tidak pernah ada terlintas Yesus bangkit. Yang terlintas adalah mayatnya kemana ini. Masih yang terlintas dalam pikiran mereka jenazah Yesus. Dia ada dicuri mungkin. Dia kemana ya? Tidak terlintas sama sekali bahwa Yesus itu bangkit. Maka di sini menunjukkan pada dalam pikiran para murid tidak ada halusinasi Yesus bangkit. Tidak ada imajinasi Yesus bangkit. Bahkan mereka pun terus dalam kegalauan, dalam ketidakpercayaan apakah benar Yesus itu sudah bangkit. Sampai pada akhirnya nanti kita lihat lebih lanjut. Ketika mereka dibukakan baru dia tahu, iya Yesus benar-benar bangkit. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya kebangkitan Yesus itu merupakan peristiwa sejarah. Kebangkitan Yesus itu adalah fakta sejarah. Bukan halusinasi, bukan refleksi iman para murid, bukan imajinasi para murid. Dan ini kita berarti meruntuhkan sebuah pandangan yang muncul di dalam teologi kekristenan. Yaitu yang namanya demitologisasi. Yaitu di mana pandangan ini mengatakan yang penting maknanya Yesus bangkit itu apa? Berarti Yesus itu hidup. Untuk menjalani kita hidup, kita terus berharap kepada Tuhan. Bahwa Yesus itu hidup, menjadi pengharapan kepada kita. Tapi soal itu peristiwa sejarah itu kita abaikan. Itu sejarah tidak peduli. Yang penting maknanya. Tapi iman kita bukan iman seperti itu. Kita beriman kepada Yesus yang benar-benar mati. Benar-benar bangkit dan itu adalah peristiwa sejarah. Puji Tuhan Bapak Ibu. Maka kalau begitu iman kita tidak akan sia-sia. Ketika kita percaya kepada Yesus. Maka persoalannya adalah kita seringkali terjebak di dalam pemikiran kita sendiri. Di dalam kita memahami Tuhan. Bahwa Tuhan kita yang bangkit, Yesus Kristus. Yang juga sudah mati buat saya dan saudara. Menebus dosa dan menanggungkan hukuman dosa buat saya dan saudara. Dan dia bangkit, itu lebih besar dari persoalan kita. Lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Maka dia tidak bisa kita atur. Itu bukan Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Bukan Tuhan yang kita yakini di dalam Yesus Kristus. Maka itu ketika kita berdoa kepada Tuhan, jangan jadikan Tuhan itu hanya pesuruh kita. Kalau aku mau begini, Tuhan mesti harus turutin. Dan itu bukan Tuhan yang kita percaya. Karena Tuhan melampaui itu semua. Justru kitalah yang seharusnya berserah dan tunduk kepadanya. Di tengah-tengah situasi apapun. Dan ini yang seringkali membuat kita terhalangi untuk peka akan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sebuah juga kisah. Yaitu ada seorang bapak yang bernama Bapak Iman. Dia seorang yang takut akan Tuhan. Seorang yang rajin, dia aktif di gereja. Maka satu saat dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia berkata kepada istrinya. Aku mau minta kepada Tuhan. Supaya Tuhan menyatakan pertolongannya secara nyata di dalam hidupku. Supaya dia sungguh-sungguh bisa menjumpai aku dan aku bisa mengenal dia. Aku akan berdoa kepadanya. Saudara, pada beberapa bulan kemudian maka di desa Bapak Iman ini saudara terjadi banjir besar. Semua warga diminta untuk mengungsi ke pengungsian. Tetapi tinggal keluarga Bapak Iman ini saja yang masih tinggal di desa itu. Setelah banjir makin meninggi. Akhirnya Bapak Iman ini, istri Bapak Iman ini berkata kepada suaminya, yaitu Bapak Iman ini.
Ayo Pi, kita ngungsi. Ini banjir sedang semakin meninggi nih. Ayo kita mengungsi. Tapi Bapak Iman itu tetap bersikuku. Dia berkata, enggak Ma. Dan biarlah mama saja dan anak-anak saja yang pergi. Aku ingin Tuhan Yesus sendiri yang menolong aku. Aku ingin berjumpa dengan dia. Aku ingin mengenal dia. Lalu istrinya pergilah. Tapi Bapak Iman itu akhirnya tinggal di rumah dan terus berdoa kepada Tuhan Yesus sendiri. Supaya datang menolong dia. Tidak lama berselang maka datanglah RT bersama petugas SAR. Ayo, air semakin meninggi, air sudah mulai seleher manusia, dewasa. Ayo cepat ini kalau enggak bahaya ini, akan tenggelam ini rumahmu. Ayo cepat. Tapi ternyata apa Bapak Ibu? Ternyata dia juga, enggak, aku tunggu Tuhan Yesus menolong aku. Kemudian akhirnya ditinggallah dia oleh Pak RT dan tim SAR itu. Air semakin meninggi, hujan terus turun dengan derasnya. Air semakin meninggi sampai akhirnya dia kedinginan. Dan bukan cuma kedinginan, akhirnya dia naik sampai ke atap rumah karena air itu terus sampai akhirnya menutupi satu rumah. Sampai ketika dia di atap rumah, ternyata Pak RT datang lagi dengan tim SAR melalui helikopter. Ayo cepat, kamu harus diungsikan untuk lari dari sini, ini bahaya. Kalau tidak kamu akan tenggelam. Nah, aku tunggu Tuhan Yesus menolong saya. Karena saya ingin mengenal dia. Dan aku ingin bagaimana Tuhan itu menolong saya. Dan akhirnya kita tahu Bapak Iman ini akhirnya meninggal. Setelah ketika dia meninggal dan tenggelam dan meninggal. Lalu malaikat Tuhan membawa Bapak Iman ini menghadap Tuhan Yesus. Ini ceritanya imajinatif. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, berkatalah Bapak Iman ini kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, mengapa engkau tidak menolong aku pada waktu bencana banjir itu tiba? Lalu Tuhan Yesus berkata, hai anakku, sesungguhnya pada waktu kejadian itu aku sudah 3 kali menampakkan diri kepadamu dan bertanya. 3 kali menampakkan kepadamu dan bertanya, kapan? Lalu dia bertanya, kapan Tuhan itu menampakkan diri kepada saya? Lalu Tuhan Yesus menjawab, aku pertama menampakkan diriku kepadamu melalui istrimu yang mengajak engkau mengungsi. Yang kedua, aku menampakkan diriku kepadamu. Itu melalui Pak RT dan tim SAR itu. Untuk supaya kamu mengungsi. Dan yang ketiga, lewat helikopter. Ketika engkau juga diajak mengungsi. Tapi kamu tidak mau. Karena kamu bebal. Karena kamu itu begitu keras hatimu. Karena kamu begitu degil hatimu. Maka engkau tidak melihat kehadiranku. Engkau tidak melihat akan kedatanganku. Engkau tidak melihat akan pertolonganku. Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Sama. Seperti para murid. Dan mungkin juga sama dengan kita dalam hidup ini. Bukankah seringkali kita mengukur, memahami Tuhan. Sesuai dengan apa yang kita mengerti. Hanya berdasarkan pengertian kita. Maka Bapak Ibu, yang menarik adalah apa? Yang terakhir yang saya ingin bagikan adalah dalam peristiwa ini. Bagaimana kita bisa peka? Bagaimana kita bisa kenal Tuhan? Yang ketiga Bapak Ibu, ini yang tidak kalah pentingnya. Yaitu bahwa kita bisa mengenal dan peka terhadap Tuhan. Kita itu perlu meminta anugerah Tuhan. Kita sangat memerlukan anugerah Tuhan. Supaya kita itu bisa mengenal dan peka terhadap kehadiran Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-31. Dalam ayat 31 setelah ada pembicaraan Yesus menerangkan kitab suci dan seterusnya menjelaskan tentang Mesias yang sesungguhnya dalam kitab suci. Dan para murid masih belum tahu kalau yang sedang berbicara dengan dia itu adalah Yesus yang mati tapi Yesus yang sudah bangkit. Tapi sampai pada ayat 31. Setelah Yesus memecah-mecahkan roti, maka para murid mulai teringat dan tercelikkan matanya. Ayat 31. Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah ayat 31, maaf. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, terbukalah mata mereka.
Siapa yang membuka? Itulah anugerah Tuhan. Yang menghalangi itu seringkali perspektif hidup kita. Tapi perspektif hidup kita ini bisa disingkirkan. Perlu anugerah Tuhan. Setelah kadang-kadang dalam persepsi kita. Dalam kita mengerti Tuhan menurut pengertian kita. Persoalan begitu menguasai kita. Tapi satu hal jangan lupa. Kabar baiknya. Tuhan tetap hadir di sana. Tuhan memperhatikan saya dan saudara. Dia tidak kehilangan fokusnya buat saya dan saudara. Dan yang terlebih daripada itu. Bahkan Tuhan Yesus pun beranugerah. Sehingga kita dicelikkan. Kita bisa mengerti akan siapa Tuhan. Kita bisa mengenal siapa itu Yesus. Dan kita semakin peka akan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara oleh Tuhan, oleh karena itu di dalam situasi yang saat ini juga kita masih sedang terus bergumul. Ternyata yang menjadi korban positif COVID setiap hari selalu bertambah. Kita juga tidak tahu sampai kapan situasi ini akan berakhir. Kita tiap hari berdoa supaya Tuhan segera menghentikan virus COVID-19 ini. Tapi ada seorang hamba Tuhan mengingatkan Bapak Ibu. Di tengah-tengah kita sedang bergumul dengan virus corona itu. Tapi jangan lupa kita juga berdoa kepada Tuhan. Supaya virus rohani. Yaitu virus apa virus rohani? Yaitu virus di mana kita mulai merasa kecewa kepada Tuhan. Kita mulai terjebak kepada, kita fokus hanya kepada persoalan kita. Virus di mana kita mulai terjebak kepada kita memahami Tuhan sesuai dengan pengertian kita. Sehingga kita kehilangan mulai kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan yang kita kenal. Oleh karena itu mari kita terus berdoa. Selain supaya virus corona ini boleh segera dapat diatasi. Kita juga berdoa untuk diri kita. Mohon supaya Tuhan tetap beranugerah menjaga iman kita. Menjaga mata rohani kita. Supaya kita tetap melihat di tengah situasi apapun. Dalam persoalan hidup kita. Mungkin dalam usaha kita sekali lagi. Di dalam akan kehidupan kita, rumah tangga kita masing-masing. Bahkan secara umum sedang menghadapi virus corona ini. Yang tentunya ada kesulitan-kesulitan tersendiri. Biarlah kita berdoa Tuhan, mohon Tuhan berikan kepada kami anugerah-Mu. Supaya kami boleh tetap dibukakan. Untuk peka akan kehadiran-Mu. Tetap melihat ada pertolongan-Mu. Tetap melihat dan meyakini bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Apapun yang sedang kami hadapi. Dan kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus benar sudah mati. Tapi Dia juga benar-benar sudah bangkit. Dan biarlah itu menjadi pengharapan kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur kepadamu. Engkau sudah kembali menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu itu kembali meneguhkan kami Tuhan. Supaya hidup kami di tengah situasi apapun. Kami boleh menyikapinya dengan benar. Dan juga kami memiliki perspektif dan keyakinan yang benar tentang Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami selalu peka dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau selalu memberikan pertolongan kepedulian-Mu Tuhan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami Tuhan apapun yang terjadi. Dan kami sungguh bersyukur karena kembali Engkau meneguhkan akan iman kami. Bahwa kami percaya kepada Allah yang hidup. Allah yang sudah menyerahkan dirinya untuk menebus dosa kami. Untuk menyerahkan dirinya untuk menanggung hukuman dosa bagi kami. Tapi yang bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih ya Tuhan. Untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah memberitakan firman Tuhan. Dan saat ini mari kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang zaman, di segala abad dan yang ada di segala tempat. Kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan Bapak Ibu dapat diberikan melalui rekening gereja. Dan mari saat ini kita akan pujikan pujian, Dia mengerti. Karena hanya Tuhan yang selalu mengerti segala yang sedang terjadi. Dia peduli kepada kita anak-anaknya yang Dia kasihi. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita percaya akan janji-janji Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan buat kehidupan kami. Pada saat ini kami mengucap syukur atas segala penyertaan Engkau.
di mana kami sudah memuji dan mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Nya dapat menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami untuk melanjutkan kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami juga mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan, di mana kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Berapapun yang kami berikan ini Tuhan, sebagai bukti ucapan syukur kami atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan. Ya Tuhan, saat ini kami memanjatkan doa kami, agar kami semua dapat terhindar dari wabah virus corona. Kami memohon perlindungan-Mu Tuhan, untuk diri kami, untuk orang-orang yang kami kasihi, untuk keluarga kami, untuk semua orang, agar kami semua dihindarkan dari serangan virus ini Tuhan. Dan kiranya Engkaulah yang menjadi benteng perlindungan kami, sehingga virus ini tidak bisa menyerang kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang terserang oleh virus corona ini. Kiranya Engkaulah yang menolong dan menyembuhkan mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu untuk para dokter, untuk para perawat, dan seluruh tenaga medis, juga semua orang-orang yang terlibat dalam penanganan virus ini. Mereka yang sedang bekerja untuk menangani para pasien. Ya Tuhan, berikan mereka kesehatan selalu, berikan mereka kekuatan selalu, dan jauhkan mereka dari hal-hal yang lebih buruk lagi. Saat ini berdoa juga Tuhan untuk ketersediaan alat-alat pendukung medis yang dibutuhkan. Biar kiranya tangan pengasihan-Mu saja yang selalu menyediakan tepat pada waktunya. Ya Tuhan, kami tahu Engkau bermaksud menggunakan masa sulit ini untuk membentuk ketekunan dan karakter kami, dan untuk memberikan kami hidup yang limpah dengan pengharapan. Ajar kami Tuhan di masa sulit ini, kami tidak menjauh dari-Mu, justru kami melekat dan bersandar pada kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu saja kami letakkan segala doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita kembalikan pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita naikkan doksologi dan doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Budiono. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dan cinta kasih daripada Allah Bapa, penyertaan kuat kuasa
dan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memenuhi kehidupan Bapak Ibu sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan mengambil waktu teduh.